Tidak masuk akal. Gencatan senjata baru saja diumumkan, tapi rudal sudah berterbangan sebelum tinta perjanjiannya kering. Bayangkan, dunia berpikir perang sudah reda, tapi justru itulah saat serangan paling mematikan terjadi. Aku tuh kaget banget ya. Siapa yang nyerang duluan justru bikin skenario makin ngaco. Iran nyerang balik, Israel malah ngaku nggak bersalah. Lalu Trumpnya marah besar. Serius, ini bukan konflik biasa. Ini nih penuh trik pengkhianatan dan operasi bayangan Mossad yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, sebelum aku bongkar fakta aksi saling serang Iran-Israel saat gencatan senjata yang cuma ada di video ini, kalian harus janji nonton sampai habis. Gelombang ke-22 dari operasi pertahanan terpadu menjadi titik balik paling mengejutkan dari konflik Iran-Israel tahun ini. Pada pagi hari, yang seharusnya menandai dimulainya gencatan senjata, justru salvo rudal Iran diluncurkan ke wilayah Israel. Serangan itu terjadi antara pukul 05.00 hingga 07.00 waktu setempat, tepat sebelum waktu gencatan yang dianggap sah oleh komunitas internasional. Gak mau rugi banget ya. Nah, target serangan bukan sembarangan nih. Beersheba, kota penting di selatan Israel, dihantam langsung pagi itu. Lokasi ini dikenal sebagai pusat kendali militer dan teknologi drone Israel, termasuk jaringan Iron Dome. Selain Beersheba, beberapa fasilitas komunikasi dan gudang logistik di wilayah Negev dan selatan Ashkelon juga terkena dampak. Ini bukan hanya serangan militer, ini adalah pesan strategis. Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, menanggapi tuduhan pelanggaran gencatan dengan nada tajam dan penuh sindiran. Dalam cuitannya, ia menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan formal mengenai gencatan senjata dan bahwa Iran hanya akan menghentikan serangan jika Israel terlebih dahulu menghentikan agresinya sebelum pukul 04.00 waktu Teheran. Dengan kata lain, Iran menegaskan bahwa tanggung jawab pelanggaran justru ada di tangan Israel. Serangan ini menjadi babak baru dalam eskalasi, sekaligus memperlihatkan bahwa diplomasi di Timur Tengah bisa runtuh hanya dalam hitungan jam. Dalam konflik yang dibungkus dengan narasi gencatan senjata ini, sebuah babak kelam justru terungkap. Apa yang disebut Iran sebagai operasi bendera palsu oleh Israel. Dalam beberapa jam setelah gencatan senjata diberlakukan, media Israel melaporkan adanya serangan rudal yang diduga berasal dari Iran menuju wilayah Haifa. Namun pernyataan resmi dari Komando Staf Umum Iran dan media Iran seperti IRIB dan Tasnim membantah dengan tegas bahwa ada peluncuran rudal dari wilayah Iran setelah pukul 00.00 waktu gencatan senjata. Komando IRGC menyebut peristiwa itu sebagai provokasi terencana untuk menciptakan ilusi pelanggaran. Ancaman palsu agar memiliki justifikasi moral dan militer untuk melanjutkan serangan ke Iran, bahkan setelah dunia internasional mengira perang telah berhenti. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang ikut memantau situasi, dilaporkan menelpon langsung Netanyahu pada 24 Juni dan memintanya untuk tidak menyerang Iran. Tapi Netanyahu menolak, menyebut serangan itu tidak bisa dibatalkan dan mengklaim Iran telah lebih dulu melanggar. Ironisnya, justru Israel yang diduga melakukan berbagai pelanggaran gencatan, dari pemboman kota Babolsar, gangguan radar di Teheran, hingga drone dan kendaraan mikroudara yang jatuh di Tabriz dan Hamedan. Bahkan pelanggaran akustik terjadi di Rast dengan jet-jet tempur Israel memecah batas suara di wilayah sipil. Alih-alih menahan diri, Israel ini justru merespon secara simbolik, mengirim pesan bahwa gencatan hanyalah alat diplomasi, bukan akhir konflik. Sementara itu dunia hanya bisa menonton dan menebak siapa sebenarnya yang memicu babak baru perang ini. Usai tudingan operasi bendera palsu dan serangan mendadak, ketiga pihak ini langsung membentuk narasi kemenangannya sendiri. Serangan, baik nyata maupun diduga rekayasa, digunakan sebagai alat legitimasi. Kini,
Iran, Israel, dan Amerika Serikat sama-sama mengklaim kalau mereka menang. Tapi, kemenangan seperti apa yang sebenarnya mereka raih? Israel menyatakan diri sebagai pemenang karena berhasil menggandeng Amerika Serikat dalam operasi gabungan yang menghantam situs-situs nuklir Iran. Netanyahu bahkan menyebut Israel menguasai langit Teheran. Selain itu, konflik ini dianggap sukses mengalihkan sorotan dunia dari jalur Gaza ke ancaman keamanan regional. Di sisi lain, Donald Trump mengklaim peran kunci sebagai juru damai. Ia mengaku berhasil mencegah perang regional skala penuh dan menegaskan Amerika Serikat telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Klaim yang diragukan banyak analis karena bukti kerusakan minim. Sementara itu, Iran menyebut dirinya sebagai satu-satunya pihak yang mampu bertahan menghadapi dua kekuatan militer besar. Teheran bahkan dengan bangga menembakkan rudal terakhir sebagai simbol ketangguhan. Meski ketiga negara bersorak kemenangan, realitas di lapangan menunjukkan tak ada pihak yang benar-benar unggul. Warga sipil menderita, kawasan tetap tegang, dan dunia masih bertanya, siapa sebenarnya yang menang dan berapa harga yang harus dibayar untuk mengklaimnya? Gencatan senjata antara Iran dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat pada 24 Juni 2025 bukanlah akhir dari konflik, melainkan transisi ke fase baru strategi militer, intelijen, dan diplomasi. Kedua belah pihak, meski berhenti saling menembakkan rudal, kini mengalihkan fokus ke upaya konsolidasi kekuatan. Iran memperkuat pertahanan internal dan memperluas jangkauan pengaruhnya melalui proksi. Sementara Israel mengalihkan perhatiannya kembali ke jalur Gaza dengan tujuan akhir, membubarkan Hamas dan membebaskan sandera. Langkah pertama Iran pasca gencatan adalah menyapu bersih infiltrasi intelijen musuh. Selama 12 hari konflik, otoritas keamanan Iran menangkap lebih dari 700 orang yang diduga adalah kaki tangan Mossad. Ini menunjukkan bahwa bagi Teheran, medan pertempuran sejati bukan hanya di langit, tapi juga di balik layar. Operasi kontra-intelijen ini menjadi titik awal dari upaya Iran merebut kembali kendali informasi dan keamanan domestik. Tak hanya itu, Iran mengambil langkah berani dengan mematikan semua layanan GPS di wilayahnya dan menggantinya dengan sistem navigasi Beidou milik Tiongkok. Ini bukan hanya keputusan teknis, melainkan strategi geopolitik. Iran tidak lagi bergantung pada infrastruktur teknologi yang dikendalikan Barat. Sistem Beidou menawarkan akurasi tinggi dan ketahanan terhadap gangguan. Sangat ideal untuk kebutuhan militer dan sipil di tengah krisis. Namun yang paling mencolok adalah keluarnya Iran dari perjanjian nuklir. Parlemen Iran mengumumkan penghentian kerjasama dengan IAEA, menghentikan semua inspeksi fasilitas nuklir. Iran kini dilaporkan mengamankan 400 kg uranium. Dan meski secara resmi belum membangun senjata nuklir, sinyal yang diberikan itu sangat jelas. Jika terancam, Iran tidak akan ragu. Sementara itu dukungan proksi Iran tidak surut. Kelompok Houthi di Yaman menyatakan tetap akan menyerang Israel hingga blokade Gaza dicabut. Ini menunjukkan bahwa perang Iran tidak hanya bersifat langsung, tapi juga terus diperpanjang lewat jaringan perlawanan regional. Bagi Israel, meski konflik langsung dengan Iran telah mereda, tugas besarnya justru dimulai. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, menyatakan bahwa fokus militer kini kembali ke jalur Gaza, dengan dua tujuan utama, membebaskan sekitar 50 sandera yang masih ditahan Hamas dan menghancurkan infrastruktur kelompok perlawanan Palestina. Netanyahu sebelumnya menyatakan niatnya untuk mengambil alih penuh wilayah Gaza, sebuah ambisi yang dikritik keras oleh dunia internasional. Sejak Oktober 2023, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 56.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Di tengah tekanan internasional, Israel justru menggandakan operasi militernya. Namun konsekuensinya berat. Pada November 2024, Mahkamah Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kemanusiaan. Tuduhan genosida terhadap warga Gaza kini membayangi legitimasi Israel di mata dunia.
Banyak pengamat meyakini bahwa kesepakatan gencatan senjata ini bukan hasil kemenangan militer, melainkan tekanan ekonomi yang memaksa Israel untuk berhenti sementara. Menurut MENA Unleashed, krisis fiskal yang melanda Israel menjadi alasan utama di balik penerimaan gencatan senjata. Biaya perang selama 12 hari terakhir ditambah dengan tekanan internasional dan instabilitas politik dalam negeri telah membuat mesin perang Israel mendekati batas kapasitas. Namun, justru karena alasan ini pula, perdamaian yang terbentuk itu sangat rapuh. Gencatan ini bukan hasil dari rekonsiliasi, tetapi dari rasa kelelahan. Disfungsi kelembagaan dan ketidakstabilan pemerintahan Netanyahu membuat potensi pecahnya konflik ulang sangatlah tinggi, terutama jika tekanan militer kembali meningkat di Gaza atau dari proksi Iran seperti Hizbullah dan Houthi.